Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Kali ini di studio Tribun News kita sudah kedatangan anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Dapil Maluku Utara, Ibu Iren Yusiana Roba Putri. Halo, apa kabar Ibu? Baik, sehat. Terima kasih Mbak Gege. Nah, kita bakal ngebahas banyak topik nih Bu, termasuk yang lagi jadi sorotan belakangan ini yaitu efisiensi anggaran. Kebetulan pada rapat 13 Februari kemarin Ibu sempat menyinggung soal itu ya bersama dengan mitra kerja dari Komisi 5. Ya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari efisiensi anggaran ini, terus tujuannya apa, alasannya apa? Karena banyak masyarakat yang masih simpang siur soal itu. Simpang siur ya masyarakat ya. Ya, jadi mungkin kita mulai dulu ya mengenai rapat tanggal 13 Februari itu adalah rapatnya kita menanggapi surat dari Bu Menkyu ya terkait dengan efisiensi. Nah, mengapa efisiensi dilakukan kan yang menjadi pertanyaan seperti itu. Sebenarnya efisiensi ini di Undang-Undang Keuangan itu tentang keuangan negara itu dibahas gitu. Di pasal 3 itu bahkan dikatakan bahwa pelaksanaan APBN itu harus menerapkan efisiensi, efektif ya kan, transparan, bertanggung jawab, juga ada unsur keadilan dan kepatutan. Jadi ketika kita diperintahkan untuk menyetujui, karena kan memang perintahnya di Impres nomor 1 ya kan, Pak Presiden mengatakan bahwa efisiensi ini harus didiskusikan dan disetujui oleh komisi terkait di DPR RI, setiap kementerian KL. Nah, memang kita wah, efisiensi it's a good thing loh gitu kan, bahwa karena dan itu juga perintah undang-undang. Dan bagi saya bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini menurut saya adalah sesuatu yang harus disambut positif awalnya gitu ya. Pada prinsipnya harus disambut positif gitu, dan itu sesuatu yang biasa kok gitu. Adanya perubahan penggunaan APBN tuh sesuatu yang biasa gitu. Karena memang APBN 2025 itu kan kita sudah ketok di Oktober tanggal 17 Oktober di 2024. Nah, berganti pemerintah, mungkin berganti visi misi, juga melihat bahwa ada sesuatu yang harus difokuskan ya. Bukan sesuatu yang apa ya, yang luar biasa lah ya terkait dengan efisiensi, tetapi memang di dalam Undang-Undang Keuangan Negara pun ada gitu dinyatakan bahwa efisiensi itu harus tetap memperhatikan output. Jadi kalau kita bicara soal efisiensi yang terjadi di perusahaan itu kan adanya pengetatan pengeluaran anggaran gitu ya, tetapi yang tidak boleh berubah itu adalah outputnya. Jadi output inilah yang tentu DPR harus awasi dulu aja yuk gitu ya. Maksudnya kita awasi dulu nih, pemerintah punya rencana efisiensi. Nah, yang kita awasi adalah output dari efisiensi ini seperti apa. Dan tadi yang saya katakan di pasal 3, tidak hanya efisiensi yang disebut, tetapi juga ada tanggung jawab, transparan, dan juga ada unsur keadilan dan kepatutan. Nah, sejauh manakah pemerintah itu bisa menjalankan perintah undang-undang di dalam efisien, ya, efektif, kepatutan, transparan, dan ada unsur keadilan. Nah, ini yang saya pikir menjadi diskusi panjang yang saat ini juga antara publik juga sudah melihatnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, tapi sebenarnya apakah ada informasi nih kenapa sih baru kali ini ada efisiensi? Tapi kan sebelumnya Ibu udah bilang kan bahwa efisiensi adalah hal yang biasa. Tapi kenapa tiba-tiba? Dan perintah undang-undang. Nah, ya itu kan? dia, itu dia. Tapi kan masyarakat taunya kayak, oh tiba-tiba efisiensi nih, dan kayaknya kayak besar-besaran banget sampai hampir seluruh kementerian lembaga di pemerintahan. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Hanya 17 yang awalnya ya. Awalnya tuh hanya 17 KL kalau nggak salah yang tidak terkena efisiensi, termasuk polisi, TNI, KPK gitu-gitu ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangnya atau alasannya, mungkin ada informasi nggak Bu? Jadi kalau umpamanya kita bicara ya soal perintah gitu ya, dalam artian perintah yang kita lakukan di tanggal 13 Februari itu kan adalah tanggapan DPR terkait dengan surat Kemenkyu kepada DPR bahwa setiap KL itu harus mendapatkan persetujuan terkait dengan efisiensi. Nah, di dalam surat itu tidak dijelaskan efisiensi itu tujuannya apa gitu ya. Nah, jadi di dalam suratnya yang dikirimkan Sri Mulyani ke DPR ya. Nah, tetapi memang kita mengetahui dari pidato Pak Presiden gitu ya, bahwa akan ada program MBG, terus yang baru-baru ini adalah adanya Danantara dan segala macam. Nah, memang dalam kaitannya dengan undang-undang keuangan dan dengan APBN gitu, memang
pe apa namanya, pelaksana APBN ini kan pemerintah. APBN disusun dan disahkan bersama dengan DPR, tetapi Mhm. pada prinsipnya pemerintahlah yang akan merencanakan gitu loh, efisiensi ini untuk apa gitu. Nah, ini yang masih kita tunggu, dalam artian adalah penjelasan dari Kementerian Keuangan, dan juga nanti kalau saya di Komisi 5 tentunya kita menunggu mitra kerja kita untuk memberikan pemaparan terkait dengan efisiensi ini. Kita tidak bisa bicara tentang bagaimana kayak umpamanya contohnya dari 110 triliun yang dimiliki oleh PU ya, Iya, Kementerian iya. PU yang kita sahkan di 2024 Oktober itu kan efisiensinya sekitar berapa tuh? Sampai sekarang di 50 triliun sekian. Iya. Awalnya sekali efisiensi itu cuma tinggal 29 triliun. Oke. Ya kan, dari Mhm, mhm, 110 ke mhm. 29 gitu kan. Ya kita sebagai mitra tentu kaget dong Iya. ya gitu ya, dalam artian kita tahu persis kebutuhan dasar pelayanan publik yang Mhm. dilaksanakan oleh Kementerian PU. PU. Nah, 29 triliun itu cukup apa enggak? Nah, efisiensi kedua setelah perbaikan ya, surat kedua yang kita sahkan juga di tanggal 13 Februari itu naik dari 29 menjadi 50 sekian triliun. Tapi angka awalnya adalah 110 triliun. Itu satu Kementerian PU. Nah, kita belum tahu nih eh, maksudnya bukan sisa anggarannya itu dipakai apa gitu. Karena kan yang kita tahu, kita pernah alami gitu ya, bahwa kayak istilahnya kalau itu waktu itu yang dipakai Pak Jokowi kan refocusing. Iya, Ya, refocusing refocusing untuk anggaran, Covid waktu itu. betul. Itu kan ada perpunya. Nah, Mhm. perpunya ngomong untuk Covid gitu Iya. kan. Nah, maka waktu itu terjadi refocusing besar-besaran sehingga banyak sekali itu untuk penanganan Covid. Nah, itu Mhm. kan ada perpunya. Nah, Iya. efisiensi yang sekarang kita belum Belum mendapatkan pemberitahuan lah mhm. secara Detail, peruntukannya seperti mhm. apa. Yang kita dengar ya wawancara Bapak Presiden, pidato Bapak Presiden gitu. Oke, jadi sebenarnya belum ada penjelasan detail mengenai alasan atau latar Iya, belakang dari efisiensi anggaran iya. ini. Tapi kalau dari pandangan Ibu tadi kan, kalau berdasarkan pidato atau yang disampaikan Presiden Prabowo itu Mhm, adalah untuk, program-program ya kemungkinan. Tapi ada juga yang menyebut, informasinya ini untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo katanya, Bu, mhm. sebesar kurang lebih 800 triliun rupiah. Apakah itu benar atau gimana pandangan Ibu? Jadi kan forum DPR saya pikir kan bukan forum berandai-andai ya, dalam Mhm, artian bahwa ketika kita tidak mengetahui secara pasti mhm, perintah presiden dalam hal ini bisa disampaikan melalui Impres ataupun Kementerian Keuangan mengenai terkait dengan penggunaan efisiensi itu, maka saya nggak mau nih berbicara mengenai perandai-perandaian gitu. Tetapi mhm. kan fakta bahwa kebutuhan fiskal kita itu sangat besar dan kita tidak bisa memenuhi, kita Iya, selalu berhutang untuk pemenuhan APBN, itu kan mhm. sebuah fakta Iya yang betul. masyarakat juga ketahui. Mhm. Nah, kita juga nggak bisa menapik gitu. PDI Perjuangan sendiri bukan fraksi yang anti terhadap hutang negara gitu. Karena kita tahu hutang yang dipakai dengan efektif dan efisien maka akan menghasilkan sesuatu yang produktif gitu ya. Kayak ibaratnya nih gitu, kita melakukan KPR, kita nggak bisa beli rumah Mhm. secara cash Iya, tunai, ya tunai. kita KPR gitu. Tetapi Mhm. kan kalau kita lihat bahwa KPR ini baik apa buruk gitu. Kalau kita melihat bahwa ketika kita lunas KPR 15 tahun tentu harga rumahnya jadi meningkat gitu Iya, kan. Belum betul. tentu nih kita nabung sendiri terus kita baru beli tanpa hutang itu juga terpenuhi. Jadi Mhm. dan KPR ini kan maksudnya sesuatu yang produktif, atau hutang untuk usaha gitu Iya, kan. iya. Itu adalah stimulan yang baik gitu ya untuk menciptakan sesuatu hasil ataupun output yang lebih produktif, lebih bagus gitu. Nah, itu saya pikir itu sesuatu yang oke lah, selama ini juga APBN kita mengenal adanya hutang gitu. Jadi konsekuensi terhadap pembayaran hutang saya pikir juga sudah dibahas di dalam APBN 2024 sebelum kita Mhm. ketok Undang-Undang APBN 2024, bahwa kemampuan negara di dalam melaksanakan APBN 2025. Jadi kemampuan negara di dalam melaksanakan APBN 2025 adalah 3.000 triliun sekian, dan Oke. harusnya waktu undang-undang itu kan sudah tercatat ya berapa persen yang dipakai untuk membayar hutang, Iya, mhm. berapa persen yang dipakai untuk pembiayaan pembangunan, Mhm. berapa persen yang dipakai untuk subsidi ataupun bansos, berapa persen yang dipakai untuk dana cadangan, Mhm. mamanya ada kementerian baru dan segala macamnya. Jadi saya pikir tiba-tiba harus membayar hutang, saya pikir bukan sebuah isu ya, karena kan Undang-Undang APBN 2025 kita sudah rencanakan dengan baik di tahun 2024 gitu.
Oke, baik. Jadi, belum tentu bisa disimpulkan ke arah sana ya, karena kita masih menunggu Mhm, penjelasan dari iya iya Kementerian iya Keuangan tadi. iya. Tapi kalau misalkan, bahasa simpelnya untuk masyarakat nih yang masih awam, berarti Indonesia ini, bagaimana keuangannya? Ada yang bilang apakah Indonesia ini nggak punya uang gitu, seperti yang Heeh disampaikan tadi ruang fiskalnya emang, minim bisa disebut heeh. gitu, sampai berutang, sehingga akhirnya efisiensi anggaran ini membuat masyarakat, wah kayak, "Kenapa nih tiba-tiba?" Gitu. Kalau kemarin pidatonya Pak Prabowo di acara apa tuh, Rapim ya, Rapim Gerindra Oh, ya, iya iya. heeh, kan, "Duitnya ada kok," gitu. Oke. Kan gitu kan, Mmm, "Ada kok duitnya," gitu, mhm. "Duitnya ada loh," kayak gitu kan. Pak Prabowo kan ngomong gitu Iya gitu iya ya, iya. gitulah. Ya Oke. ya prinsipnya sih, menurut saya ketika Undang-Undang APBN 2025, yang sudah disahkan pemerintah bersama DPR, ya kita ada 3.000 triliunnya gitu, Mhm. gitu. Oke, berarti nggak bisa dibilang Indonesia nggak punya uang juga Dan gitu kita ya? melihat bahwa kebutuhan rakyat gitu ya, maksudnya kebutuhan masyarakat Mhm. satu republik ini bisa kok terjawab dengan 3.000 triliun yang sudah kita rencanakan di 2024 dengan pelaksanaan di tahun 2025 kan gitu. Oke, jadi sebenarnya efisiensi anggaran ini kayak sebuah, apa ya, cerita lama, cuma bahasanya beda aja kali ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi kalau di, era Jokowi kan refocusing anggaran gitu ya. Mhm, Bisa dibilang seperti itu ya, Bu, ya? mhm. Jadi sebenarnya uangnya ada, cuma dialihkan untuk yang, lebih menjadi prioritas, seperti itu ya, Bu, ya? Lebih prioritas menurut pemerintahan saat Menurut ini. pemerintahan saat Iya, ini. iya Oke. kan. Tapi untuk dampak lebih serius dari kebijakan efisiensi ini bagaimana? Bukan kalau sekarang seperti yang kita tahu dampaknya sampai ada tren, tagar kabur aja dulu gitu di media Mhm, sosial, terus sampai demonstrasi, kemudian, mhm, mhm, selain di Jakarta ternyata di beberapa kota juga mahasiswa melakukan demonstrasi terkait mhm, efisiensi ini. mhm. Menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu? Tagar kabur dulu yuk gitu ya? Kabur aja dulu Heeh. katanya. Kalau saya mungkin, tagarnya kita awasi dulu aja yuk Oh, gitu ya. oke oke oke. Ajakannya gitu, maksudnya Mhm kita mhm. awasi dulu aja yuk karena Mhm. memang kan ini, APBN ini kan uang kita bersama ya. Iya. Tentu harapannya bahwa kita mendapatkan masyarakat itu mendapatkan manfaat paling besar, itu adalah masyarakat yang mendapatkannya. Mhm Terus tadi mhm. ditanya, dampaknya seperti Iya apa iya. gitu. Ini kan kekhawatiran Indonesia apa, gelap ya, Iya, apa segala Indonesia macam gelap. itu kan kekhawatiran tentang tata kelola negara, tentang tata kelola keuangan negara yang Mhm. membuat everyone saat ini, everybody gitu ya, Iya iya. kayak worry banget Worry. nih gitu ya, sampai ada tagar kabur dulu yuk gitu Iya. ya. Nah, saya melihat gini ya, memang, tadi kembali lagi ke undang-undang gitu ya, kembali lagi ke undang-undang. Efisiensi itu perintah undang-undang loh, gitu. Tetapi it's not only a single word efisiensi, Mhm. tetapi ada kelanjutannya, efektif, bertanggung Mhm. jawab, ya, transparan, Transparan. keadilan dan kepatutan, gitu Mhm. ya. Yang dibicarakan oleh, eee, beberapa menterinya Pak Prabowo itu kan, kita potong lemak-lemaknya aja loh, gitu Mhm kan. mhm. Ototnya enggak loh, gitu. Tetapi kalau masih saya yakin nih, emak-emak nih ya, ibu-ibu nih, yang punya anak-anak gitu ya, yang sekarang nih kan apa, dokter-dokter gizi juga kita Iya bisa iya. akses dengan mudah di Mhm mhm Instagram mhm. dan segala macam. Mhm. Jangan salah loh, lemak itu juga bermanfaat bagi tubuh, Iya. kan gitu kan. Mhm mhm. Untuk pengembang otak kalau anak balita itu untuk pertumbuhan otak Otak. tuh butuh banget Mhm lemak gitu. mhm. Dan juga kalau untuk orang dewasa energi itu Iya datangnya dari iya iya lemak iya gitu. iya. Jadi memang unsur kepatutan, keadilan, dan yang jangan lupa di Undang-Undang Keuangan Negara itu juga ditulis bahwa, efisiensi itu outcome-nya juga harus sama gitu, Mhm. outcome-nya juga harus on target loh, Iya iya jangan iya iya. efisiensi terus lo nggak Nggak penuhi iya, nggak shift outcome-nya gitu gitu, jadi ibaratnya, terus heeh. kayak kualitasnya jadi Iya kurang, iya jadi iya iya. jauh, kan Mhm. nggak boleh kayak gitu. Juga undang-undang juga mengatur mengenai subsidi dan bansos ya kan. Nah, Mhm. makanya kemarin yang saya sampaikan di rapat kerja bersama dengan mitra, terkait umpamanya Kementerian, Perhubungan gitu, Mhm. jangan sampai PSO sama subsidi itu nggak ada gitu ya. Karena selain perintah undang-undang, kita tahu persis bagaimana, contohnya nih subsidi angkutan umum itu tidak berbicara mengenai kemacetan saja gitu ya, Iya, tetapi ini betul. ada relasinya loh sama kemiskinan gitu. Jangan sampai pemerintah gitu ya, jangan sampai kita, eee, melupakan gitu ya, ada manfaat yang begitu besar dari pemberian subsidi terhadap angkutan umum ya. Contohnya gini, contohnya nah, masyarakat Jakarta, Jabodetabek gitu ya, kita Mhm. bicara soal KRL. Iya Kita iya. tahu bahwa pelayanan KRL itu masih jauh dari sempurna. Tetapi Betul. kita tahu bahwa KRL ini adalah moda transportasi, utama Iya bagi iya. mereka yang memang apa nih,
transport gitu ya, Iya dari iya iya. daerah-daerah pinggiran Jakarta menuju Jakarta, dan ini paling paling bisa dikatakan paling murah. Jangan subsidinya sampai dicabut. Nah, Iya. ya kan? Ini ya apakah efisiensi ini ya ikut mengurangi contohnya pengembangan KRL Mhm. supaya pelayanan terhadap masyarakat pengguna KRL ini bisa bisa ditingkatkan. Efisiensi ini mempengaruhi ini enggak? Gitu kan? Iya Itu iya kan iya. menjadi pertanyaan nih. Mhm mhm. Jangan-jangan adanya efisiensi jadinya yang kemarin dibahas, jangan dipotong ya subsidi KRL, sebelum ada Mhm. efisiensi Iya kan udah iya ada iya. isu itu. Betul betul. Wah, jangan-jangan ada efisiensi beneran kejadian tuh subsidi Mhm. KRL-nya dipotong Dipotong. gitu. Belum udah keretanya udah elek gitu ya, KRL-nya udah Iya elek itu iya. kan. Kalau coba deh pejabat-pejabat naik di jam-jam padat, saya juga ngelihat gitu ya betapa sampai Terhimpit gitu ya. terhimpit ya. Nah, itu pelayanannya aja kita belum bisa tingkatkan, terus Mhm. subsidinya kita potong. Potong. Aduh, kasihan banget dong gitu loh. Betul. Maksudnya itu kan sesuatu yang sangat nggak oke gitu ya kalau pemerintah sampai lakukan di seperti itu. Efisiensi berdampak nggak ke situ? Jadi Iya. kemarin saya ingatkan bahwa PSO jangan sampai nggak ada gitu ya. PSO terkait dengan layanan publik yang seperti itu tuh jangan sampai nggak ada. Dan baru aja saya dikirimi oleh teman-teman di Bali gitu ya, bahwa sekarang rasanya sedih banget Mbak gitu loh. Sedih kenapa? Karena teman-teman tunanetra tuh sekarang susah banget untuk mereka mencari kerja atau mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain Mhm. sejak dihentikannya Trans Dewata Bali. Trans Oh, Bali Dewata atau Dewata oke Bali oke tuh oke ya, oke. yang Trans Bali itu Mhm yang saya mhm. bilang gitu. Karena subsidi dari pusat kepada daerah nih ya, itu dipotong gitu, di-stop. Nah, jangan Mmm. sampai nih daerah-daerah lain yang masih disubsidi oleh pusat Iya. seperti beberapa tempat itu juga terpotong karena adanya perampingan ini gitu loh. Jadi bicara soal efisiensi oke, tetapi efisiensinya itu yang dipotong itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Gebyah uyah ya. Apa Jadi tuh? menabur garam menyamaratakan gitu. Jadi Mhm. efisiensinya jangan asal main potong sama rata semuanya. Jadi kalau umpamanya satu kementerian 50%, jangan semuanya lima puluh Iya iya persen iya. gitu. Jangan semua di dirjen itu dipotong 50%. Jangan di semua fungsi kementerian itu programnya langsung potong lima Mhm puluh mhm. persen. Jangan gebyah uyah gitu loh. Mmm. Jadi ada unsur kepatuhan dan keadilan gitu supaya terjawab tuh kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya masih bisa terjawab gitu loh. Bener nggak nih PSO-nya benar-benar bisa masih terlaksana? Bener nggak nih subsidi perintah undang-undang masih terlaksana gitu ya? Subsidi nggak bicara soal subsidi transportasi umum saja. Iya. Saya yang berasal dari daerah 3T, Maluku Utara ya, wilayah Indonesia Timur. Kalau nggak ada subsidi di daerah perintis ya, itu ada kapal penghubung, feri penghubung dan segala Mhm. macam. Kita pergerakan ekonominya gimana? Iya. Ya, masyarakat pulau-pulau terpencil itu kalau nggak ada subsidi itu gimana? Ya, sebentar lagi kita akan Lebaran. Itu pemerintah biasanya keluarin subsidi tuh Iya. untuk kemahalan tiket. Betul. Nah, ini gimana nih Iya. dampaknya kita tanyakan. Nah, Oke. belum belum Mhm. belum Mbak, aku panjang banget nih Iya, bahas silakan silakan, Bu. efisiensi. Mohon maaf ya kata-kataku nggak efisien mungkin. Gak Jaga apa-apa, justru kita potongnya. harus tahu nih bagaimana, apalagi kan Ibu di Komisi 5 Iya, transportasi iya publik itu. juga, betul. Nah, ini Mas mudik lagi nih mamanya Mhm. ya. Itu kan di awal pemotongan di awal efisiensi kita pakai istilahnya pemerintah lah efisiensi, which Mhm. is it's a positive tone, right? Iya It's iya a iya. positive word. Jadi efisiensi itu nggak ada preservasi jalan. PU nih Mhm mhm. mitraku, ya kan? Padahal kita tahu ya kan berapa kilometer jalan yang harus dirawat Iya. untuk kebutuhan mudik Lebaran besok loh. Kalau umpamanya nggak dirawat terjadi kerusakan jalan. Nah, kalau udah rusak, jangan-jangan memperbaiki jalan yang rusak karena tidak dirawat ini jadi lebih mahal. Ibarat Iya. gigi, lupa scaling 6 bulan sekali jadinya bolong, Bolong. jadinya kena di akar. Padahal kalau scaling mamanya Lebih biayanya murah. lebih murah, tapi begitu kena akar harus perawatan akar sebulan sekali harus disuntik untuk perawatan akar jadinya Jadi lebih lebih mahal. mahal. Mhm. Jadi efisiensi mikirin dong gitu jangka Iya. panjangnya. Mhm. Jangan cuman sekarang disuruh diet, besoknya jadi kurang gizi, banyak organ Mhm. yang rusak gara-gara Iya. kamu dietnya berlebihan gitu loh. Mhm mhm Jadi mhm. itulah logika berpikirnya harus ke situ gitu Iya ya. iya. Jadi banyak sekali yang harus diperhatikan gitu. Jadi jangan gebyah uyah lah intinya. Jangan pukul rata, jangan samaratakan efisiensi itu gitu. Oke. Nah, tapi, Ibu sebagai anggota Komisi 5 bagaimana Ibu mengawal Mhm. dari efisiensi ini biar, dananya ini tetap, mengalir ke rakyat dan juga untuk kesejahteraan rakyat tentunya? Kalau kemarin kan Pak Presiden kan mengatakan bahwa efisiensi sampai pada tahapan satuan 9 gitu ya. Iya. Nah, sudah yang
Yang sering terjadi kan di kami itu kan Undang-Undang MD3 kita nggak bahas sampai satuan 3, bahkan ketika ditetapkan baru kita minta sampai satuan 3 gitu. Tetapi sebelumnya kita nggak dapat satuan 3-nya ya. Tapi pada prinsipnya gini, pengawalan yang bisa dilakukan adalah, makanya aku tadi bilang awasi saja dulu yuk gitu. Sama-sama nih kita mengawasi, karena tentu sebagai warga masyarakat gitu ya, sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, saya juga ingin loh program dari pemerintahan Pak Jokowi ini ya, ini berhasil baik gitu. Karena kalau baik pasti kan dampaknya untuk masyarakat juga baik gitu. Jadi mari kita awasi, mari sama-sama kita mendukung dengan mengawasi supaya ini tidak salah atau ini tidak apa ya, tidak Out of track gitu. out of track gitu. Ini harus on the track gitu. Nah, awasinya gimana ya? Tentu saya tadi ingetin gitu bahwa kalau di Kementerian Perhubungan ya, pokoknya intinya PSO harus selalu ada. Subsidi angkutan umum harus selalu ada, subsidi untuk perintis itu harus selalu ada gitu loh. Nah, itu untuk Kementerian PU gimana? Untuk Kementerian Perumahan gimana? Itu kan banyak sekali ya program-program yang sifatnya stimulan. Ya, stimulan itu ya tadi saya bilang, jangan asal main potong lemaknya dong gitu ya. Jangan lemaknya dihilangkan semua, jangan dianggap bahwa semua lemak itu tidak bermanfaat gitu. Karena ada loh stimulan-stimulan yang memang dibutuhkan gitu ya. Kalau namanya keep buying policy lah atau apa gitu. Karena stimulan untuk masyarakat mandiri itu kebetulan di Republik ini masih banyak banget yang diperlukan gitu. Kita memberikan subsidi namanya usaha kecil, kita memberikan subsidi perumahan yang layak, kita memberikan beasiswa. Itu kan sifatnya semuanya stimulan. Ada perputaran ekonomi di situ. Nah, itu yang harus selalu diperhatikan gitu di dalam melakukan program ataupun pelaksanaan anggaran gitu. Jadi jangan tidak bijaksana di dalam menjalankan efisiensi ini gitu. Oke, berarti kesimpulannya kita harus mengawasi bareng-bareng aja dulu yuk gitu. Awasi bareng-bareng aja dulu yuk, sama-sama yuk gitu. Dan jadikan teman-teman yang ada di DPR gitu itu sebagai corong gitu. Kami fraksi PDI Perjuangan seneng banget pastinya kalau emaknya kayak kemarin saya dapat masukan dari teman-teman Bali, saya dapat masukan dari teman-teman Jogja. Terus itu kemarin juga yang viral kan teman-teman dari RRI Ternate dapil saya tentang PHK kayak gitu-gitu kan, kita tahu ya, dalam artian ini loh Pak, kondisi masyarakat seperti ini gitu. Ini loh Pak, kondisinya seperti ini. Berarti di anggaran Dirjen ini kan harus begini. Berarti di anggaran ini harus begini ya Pak. Mohon perhatiannya kan gitu. Tentu saya juga berharap ruang diskusi ya dalam program dan anggaran bersama pemerintah ini masih terbuka dan kita masih bisa memberikan ataupun menjadi perpanjangan dari aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga keputusan pemerintah ke depan bersama dengan DPR ini menjadi keputusan yang baik untuk masyarakat gitu. Oke. Nah, kita bicara soal topik lain nih, soal DPR nih Ibu. Seperti yang aku sudah riset nih sebelumnya, kalau Ibu ini sudah duduk di DPR selama 3 periode. Ini menarik nih Bu. Dari berarti usia Ibu kan sekarang sekitar 40 tahun ya Bu ya. Nah, berarti sejak 30 tahun kurang lebih Ibu sudah di DPR. Sebenarnya apa sih yang menjadi inspirasi Ibu untuk turun di dunia politik? Apa sih dorongannya dan kenapa harus DPR? Apa yang mendorong saya menjadi anggota DPR? Yang mendorong saya tuh suka banget sebenarnya kata-kata yang mengubah dunia, word that changes the world gitu kan. Karena memang kita tahu bahwa banyak sekali kata-kata positif yang akhirnya menjadi sebuah gerakan atau menjadi sebuah moda utama di dalam perubahan gitu. Dan saya ngefans banget tentunya sama ketua umum saya Megawati gitu di dalam perjalanan politik beliau, mengawal konstitusi itu menjadi sebuah inspirasi saya gitu. Dan pada prinsipnya saya meyakini bahwa jalur politik itu adalah jalur yang paling efektif untuk melakukan perubahan besar yang berdampak baik bagi masyarakat gitu. Banyak sekali memang jalur yang bisa kita tempuh dengan kapasitas kita masing-masing sebagai jurnalis, sebagai seniman, sebagai ibu rumah tangga, sebagai dokter, sebagai profesor, sebagai tenaga medis. Itu banyak sekali yang bisa kita kontribusikan untuk kemajuan bangsa gitu. Tetapi saya meyakini sendiri gitu bahwa jalur politik saya yakini adalah jalur yang paling efektif di dalam melakukan perubahan baik untuk masyarakat yang
secara luas gitu. Dengan undang-undang yang pro masyarakat, dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dengan proses anggaran yang kita tetapkan yang itu adalah paham mengenai kebutuhan masyarakat disabilitas contohnya, Iya. ataupun kebutuhan yang pro gender, kebutuhan ibu hamil, kebutuhan perempuan gitu, anggaran yang berpihak kepada masyarakat yang terpinggirkan, maka akan ada perubahan signifikan bagi mereka yang membutuhkan. Dan itu saya percaya, sehingga saya merasa terpanggil, saya merasa juga terberkati karena banyak yang mendukung, dalam artian saya didukung oleh masyarakat Maluku Utara, yang ini adalah perjuangan saya, ini adalah panggilan saya untuk melayani masyarakat. Apakah ada niat untuk mungkin maju ke gubernur mungkin atau bupati, wali kota pada pemilu 2029? Dari Karena biasanya kan suka udah dibahas dari sekarang nih. Apalagi kan Ibu udah 3 periode di DPR dengan bekal seperti itu. Apakah mungkin balik ke tanah kelahiran mungkin atau bagaimana? Kalau Pak Jokowi itu kan dulu suka ngomong gini, nyopras nyapres gitu ya, nyolak nyalek gitu kan, nyalon nyalon gitu. Saya ditanya mau nyalon jadi gubernur apa enggak gitu ya. Saya fokus dulu deh gitu. Saya fokus dulu, sampai saat ini saya cuman fokus ingin sekali betul-betul melihat Indonesia ke depan itu betul-betul Indonesia yang kuat secara penganggaran, secara policy gitu ya. Saya kawal dulu deh segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam kapasitas saya saat ini. Saya melayani masyarakat di Komisi 5, jadi saya mau mengawal sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya saya di dalam kebutuhan masyarakat, menjawab kepentingan masyarakat dalam kacamata yang bisa saya lakukan bersama dengan mitra. Jadi anggarannya tepat ya. Saya sekarang yang saya mau fokusin intinya adalah efisiensi. Jangan sampai deh motong PSO, jangan sampai motong subsidi angkutan umum, itu dulu. Di PU juga saya ingin perjuangkan itu, jembatan harus tetap ada Pak Presiden gitu ya, Pak Menteri harus bikin jembatan gitu. Kenapa? Ya karena kalau nggak ada jembatan nggak ada sekolah. Iya. Di tempat aku itu nggak ada jembatan, artinya nggak ada pelayanan kesehatan. Nggak ada jembatan, artinya terputus anak-anak gitu ya. sekolahnya harus nyebrang gitu loh. Jadi itulah yang aku perjuangin. Jadi pelayanan publik paling minim ya saat ini yang menjadi hak setiap warga negara ya, seluruhnya, mau itu di Sabang ataupun di Merauke, mau dimanapun, itu adalah yang saat ini menjadi fokus perhatian aku untuk menjadi perjuanganku gitu. Sekarang masyarakat Maluku Utara sudah memberikan kepercayaan, mendoakan, mendukung, yaitu saya pakai dulu aja 5 tahun ini kepercayaan mereka untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia gitu. Karena kalau kita nggak detail nih mikirin kemana-mana, itu kan still five years gitu ya. Saya pikirnya sekarang ini nih kebutuhan masyarakat yang perlu diselamatkan apa dulu, hak-haknya mereka jangan sampai hilang apa dulu gitu. Nah kapasitasnya sebagai anggota Komisi 5 dengan mitra yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Oke, jadi fokus dulu ya, karena dimanapun nanti dalam kapasitas apapun, yang penting kan karena tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat ya. Yes. Oke, baik, terima kasih Oke. banyak Ibu Iren Sama-sama. atas perbincangan kali ini. Banyak terima banget nih kasih Tribuners. kembali. Ya. Oke, banyak banget Tribuners kita insight dari Ibu Iren, kemudian juga inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa menginspirasi Tribuners, dan juga tadi kan kita membahas soal efisiensi anggaran. Buat Tribuners yang masih belum paham mungkin bisa tercerahkan dengan penjelasan tadi. Apa Bu hashtagnya? Kita awasi saja dulu yuk. Kita awasi saja dulu yuk. Oke, terima kasih banyak. Dan Tribuners, sekian perbincangan kali ini. Saksikan terus konten-konten Tribun News lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.